Ya, shalom pagi. Selamat bertemu dalam Tuhan. Mari kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27. Ya, kalau sudah ketemu, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ya, puji Tuhan, amin untuk firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, situ dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya, orang Kristen, ya bagi Tuhan, di sini disebut kita adalah domba-dombanya Tuhan, dan Tuhan adalah gembala kita. Ya, kalau kita melihat ya, domba adalah salah satu hewan yang tidak memiliki sistem pertahanan diri yang kuat ya. Tidak memiliki sistem pertahanan diri yang baik. Ya, tetapi domba ini memiliki kemampuan yang sangat unik. Yaitu apa? Domba ini mampu peka terhadap suara dari gembalanya. Ya, kalau kita melihat hewan-hewan yang lain, terutama hewan pemangsa, ya, mereka memiliki senjata untuk menyerang, membunuh atau mempertahankan diri. Bahkan ya, kalau kita lihat seperti hewan-hewan yang lain memiliki pertahanan diri, sekalipun mereka lemah tetapi ada pertahanan diri yang baik dari hewan-hewan itu. Tetapi domba memiliki pertahanan diri yang lemah. Nah, tetapi Tuhan memberi karunia domba ini memiliki telinga yang peka untuk mendengar gembalanya. Ya. Gembala akan memberi arahan, gembala akan menunjukkan jalan kepada domba-domba yang sedang digembalakan. Ya, saya pernah melihat satu video di mana di situ ada sebuah tanah lapang ya, ada padang rumput. Nah, di situ ternyata ada beberapa gembala menggembalakan domba. Nah, dombanya itu di situ campur ya, jadi nggak bisa tahu secara kasat mata itu domba siapa, tidak tahu. Nah, tetapi ya di situ ada seorang reporter yang mewawancarai, apa benar domba itu bisa mendengar suara gembalanya? Ya, lalu ya gembala ini mengatakan iya benar bisa. Nah, kita akan mencobanya. Ya. Lalu gembala itu memanggil domba-domba yang di satu kumpulan besar di padang rumput itu. Nah, dia memanggil ya dengan panggilan yang unik ya. Ya, saya tidak tahu karena setiap gembala memiliki panggilan yang unik untuk domba-dombanya. Nah, ketika gembala itu memanggil domba-domba itu, lalu benar terjadi ya. Domba itu memisahkan diri dari perkumpulan itu lalu mendekati gembala itu. Ya. Nah, inilah gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita juga digambarkan Tuhan sebagai sebagai domba, maaf. Kita digambarkan Tuhan sebagai domba yang memiliki pertahanan diri hanya dengan kita bisa berlindung pada gembala kita, yaitu dengan cara mendengarkan suaranya, mendengarkan arahannya. Apa yang dikatakan gembala, kita mengikutinya maka kita selamat. Ya. Raja Daud juga sering ya mengibaratkan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang menuntun bahkan ketika melewati lembah-lembah kelam yang sulit ya, bisa melewatinya karena mendengarkan suara gembala. Ya, mungkin
kalau keadaan geografis di Indonesia dengan di Israel berbeda ya. Mungkin di tempat kita di sini banyak sekali tanah lapang, lalu banyak rumput karena kita negara tropis. Kalau di Timur Tengah mungkin ya tidak semua padang rumput, dan ketika harus mencari padang rumput harus melewati bukit-bukit atau celah-celah yang sulit, dan domba itu harus bisa mendengar dan mengikuti gembala itu agar tidak tersesat. Nah, mari kita sebagai ya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, mari kita juga mendengar suara Tuhan. Mari kita mendengar suara gembala kita ya. Di dalam segala keadaan mari kita mendengar. Nah, Tuhan juga berkata ya di dalam Lukas 10 ayat 3. Di situ dikatakan bahwa pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Ya, kita diibaratkan seperti anak domba bahkan ya. Anak domba tentu saja lebih lemah lagi ya, tidak bisa apa-apa. Dan ya anehnya kita diutus di tengah-tengah serigala. Ya jelas ya, serigala itu selalu memiliki insting untuk membunuh. Serigala selalu memiliki insting untuk memangsa ya, seperti di dalam dunia ini ya, orang-orang percaya ini ditempatkan Tuhan di dunia ini bukan perkara yang mudah, tetapi ya seperti sedang ada di tengah-tengah serigala yang buas. Nah, roh-roh dunia ini juga buas terhadap kita anak-anak Tuhan. Roh-roh dunia ini juga jahat terhadap kita anak-anak Tuhan. Nah, maka kita harus bersiap-siap. Kita selalu mengandalkan Tuhan, melalui kita bisa terus mendengar suara Tuhan agar kita tidak tersesat, lalu ya bisa terjadi hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, bila kekuatan kita hanya berlindung pada gembala, maka mari kita mendengarkan instruksi-instruksinya agar kita aman ya. Nah, di sini berarti mendengar adalah salah satu hal yang penting bagi kita anak-anak Tuhan. Mendengar adalah hal yang sangat penting bagi kita. Nah, lalu bagaimana kita mendengar suara Tuhan ya? Semua kita pasti ya, saya sendiri juga terus belajar untuk mendengar suara Tuhan. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan pasti akan berkata, masa mendengar suara Tuhan, gimana itu ya? Karena mereka tidak mengenal ya. Firman Tuhan katakan kalau kita anak Tuhan, kita akan mendengar suara Tuhan, kita mengenal suara Tuhan, kita mengenal instruksinya. Ya, kalau orang-orang dunia tidak tahu ya itu sudah wajar, karena mereka memang tidak mengenal ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan mengenal suara Tuhan. Nah, suara Tuhan itu diperdengarkan ya melalui Roh Kudus. Nah, kita bersama akan belajar bagaimana kita mendengar Roh Kudus. Ya, kita akan buka satu firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 ya. Ayat ini beberapa kali terus dibacakan di dalam minggu ini. Hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan mengenai Roh Kudus ya, yang menjadi penghibur bagi kita anak-anak Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Di situ dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, yang pertama ya, kita pasti akan mendengar suara Tuhan itu melalui Alkitab ya, firman Tuhan yang sudah ada bagi kita saat ini ya, sudah dikanonisasi. Tetapi juga kita lewat Roh Kudus yang mengingatkan kita selalu akan apa yang sudah diajarkan Tuhan, segala sesuatu
yang diajarkan Tuhan diingatkan kepada kita, dan juga mengajarkan hal-hal yang perlu kita ketahui agar kita dalam keadaan baik, agar hidup kita dituntun oleh Tuhan dengan baiknya. Ya mungkin kita bertanya, bagaimana kita bisa tahu itu suara Roh Kudus? Ya itu pertanyaan klasik ya, di dalam kehidupan kekristenan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Roh Kudus? Benarkah itu suara Roh Kudus, atau suara hati kita sendiri, atau suara yang lain, atau mungkin bahkan suara si jahat ya, agar kita yakin, agar kita tidak salah ya, mari kita akan bersama-sama belajar. Saya mendapati yang pertama yaitu adalah ya, agar kita yakin itu suara dari Roh Kudus, yaitu kita harus mengujinya dengan Alkitab atau dengan firman Tuhan. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, Roh Kudus tidak akan pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Semua yang dikatakan Roh Kudus itu adalah hal-hal yang didengarnya dari Tuhan. Yang dibisikkan kepada kita itu adalah firman Tuhan. Jadi tidak mungkin Roh Kudus mengatakan sesuatu yang bukan dari firman Tuhan ya. Jika kita mendengar sesuatu yang itu sesuai dengan firman Tuhan ya, saya percaya itu Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang tinggal di dalam kita ya. Karena itulah memang pekerjaannya Roh Kudus, yaitu tinggal di dalam kita, mengingatkan kita dalam semua keadaan yang sulit, yang kadang kita memerlukan hikmat untuk memutuskan segala sesuatu. Roh Kudus ada di situ bersama-sama dengan kita. Nah, hal ini tentu saja akan sulit ya bagi orang-orang yang jarang membaca firman, jarang membaca Alkitab, atau bahkan tidak pernah. Nah, maka orang-orang dunia yang tidak membaca Alkitab, tidak mengenal firman Tuhan, atau bahkan tidak mau ya, ekstrimnya mereka menolak firman Tuhan, firman kebenaran, ya maka mereka tidak bisa mendengar. Bagaimana orang bisa berbuat benar jika dia tidak mengerti kebenaran itu ya, saya contohkan satu hal ya. Kalau kita mengenal firman Tuhan, maka kita akan tahu suara firman Tuhan itu benar, yang menuntun kehidupan kita. Nah, salah satu contohnya misalnya seperti ini. Bagaimana saya bisa mengerti itu suara ibu saya, padahal ada di sebelah tembok di sana. Saya tidak melihat wajah ibu saya tidak melihat ibu saya secara langsung. Tetapi kenapa saya bisa mendengar suaranya dan saya tahu, wah, ibu ada di situ. Nah, karena apa ya? Karena dari kecil saya mendengar suaranya. Dari kecil saya bergaul dengan ibu saya, dia berbicara dengan saya berbicara dengan ibu saya. Tentu saja saya akan mengenali suaranya. Terus halnya lagi misalnya di kerumunan ya kita ngajak ponakan. Wah, di situ mereka bermain, berlari-lari di mana-mana gitu. Wah, teriak-teriak, banyak juga anak kecil di situ. Tapi ketika ponakan saya teriak, ya misalnya panggil nama saya langsung tahu ya. Karena suaranya khas dan saya tahu itu ponakan saya. Karena apa? Saya bergaul dengan ponakan saya sering bermain dengan dia, saya sering bercanda dengan dia, saya mengenalnya. Nah, ketika kita mengenal firman Tuhan, begitu mudahnya kita akan mengerti bahwa itu suara firman Tuhan dan itulah suara Roh Kudus. Nah, tetapi kalau kita tidak mendengar firman Tuhan karena kita tidak pernah membaca Alkitab ataupun jarang ya. Kalau jarang berarti lama-lama bisa lupa, tapi bukan berarti itu hilang ya. Nah, ada satu peringatan ya yang dikatakan Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 ya. Di situ dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada
Kristus Yesus ya. Di situ Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk tetap berpegang pada firman Tuhan. Karena apa? Sejak dari kecil ya, Timotius sudah diajarkan firman Tuhan. Demikian juga kita. Mari kita juga terus belajar firman Tuhan, membaca dengan merenungkan firman Tuhan itu, agar apa? Semakin ketika kita mendengar firman itu, kita semakin peka. Kita tidak mungkin salah lagi kalau itu firman Tuhan. Sekarang misalnya ibu saya di jauh pun dia memanggil nama saya pasti akan tahu. Tidak mungkin nggak tahu ya. Sampai begitu. Jadi pengenalannya sampai begitu kenal. Ya di sini kita semua kenal. Ada Bapak Pendeta Sadra, Nanda, Pak Thomas. Ya ketika di luar itu memanggil saya langsung tahu, oh itu Pak Thomas yang memanggil saya, karena ya sudah kenal sekali. Sejak dari kecil kita diajar firman Tuhan, sejak dari kecil kita membaca firman Tuhan, mari kita teruskan itu. Nah di sini Paulus mengingatkan ya pada Timotius ya, kalau sejak kecil sudah mengenal Alkitab yang memberi hikmat, maka kita harus meneruskan itu, tidak boleh terputus ya. Karena apa? Ya tantangan di zaman akhir ini adalah tantangan yang berat. Seringkali juga si jahat atau setan itu juga memakai firman Tuhan tetapi dibelokkan. Kalau kita tidak belajar terus, maka kita akan lupa. Nah lupa itu lama-lama bisa kita nggak jelas, ini apa itu ya. Kalau namanya lupa ya pasti nggak jelas bener ini atau di situ. Biasanya ya kalau saya lupa misalnya naruh sesuatu, oh iya ya kemarin saya taruh di kamar atau ketinggalan di mana ya, nggak jelas. Nah ketidakjelasan ini akan membuat ragu. Maka mari kita terus membaca firman Tuhan, kita terus membaca Alkitab yang menjadi sumber kebenaran dalam hidup kita, agar jelas, agar kita yakin ya, suara itu benar dari Roh Kudus atau tidak, kita bisa mengerti ya. Nah itulah yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, kita gali terus agar kita tidak mudah disesatkan, dibengkokkan dengan, apalagi di zaman akhir ini ya banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sesat, sepertinya baik, sepertinya berguna dalam hidup kita, tetapi itu bukan Injil yang sepenuhnya, atau cuman mengambil Injil sebagian lalu yang lain diabaikan. Nah firman Tuhan tidak bisa begitu, kita harus mengambil semuanya utuh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Nah kalau kita mendengar suara Tuhan ya, kadang-kadang ya ketika firman itu mengatakan hal-hal yang tidak nyaman bahkan bagi kita, nah kita sepertinya sulit ya. Seperti misalnya ketika kita lagi bermusuhan dengan saudara kita ya, bukan ingin bermusuhan, tetapi karena ada satu hal lalu terjadi hal yang salah paham misalnya, lalu sepertinya kita dimusuhi ya. Padahal kita tidak salah misalnya seperti itu. Lalu di situ Roh Kudus berbicara kepada kita, ya sudah ampuni saja. Bukankah firman Tuhan katakan ampunilah. Nah, itu kan terjadi perdebatan di dalam hidup kita. Tetapi ya mari kita mendengar suara firman itu, suara Roh Kudus itu yang diberikan kepada kita. Nah, lalu yang kedua adalah ya kita bisa menguji suara itu berdasarkan ya, apakah suara yang kita dengar, yang kita rasakan itu lebih kepada keegoisan kita ya. Secara alami manusia itu egois. Siapapun ya, siapapun, baik orang yang tinggi kedudukannya sampai orang yang rendah, itu manusia naturalnya egois ya, memiliki keegoisan di dalam hati kita.
ada suara yang sering berpihak pada keinginan pribadi kita, ya. Tidak terkecuali siapapun, ya. Dalam Galatia pasal 5 ayat 17, dalam bahasa sehari-hari di situ dikatakan, sebab keinginan manusia bertentangan dengan keinginan Roh Allah, ya. Dan keinginan Roh Allah bertentangan dengan keinginan manusia. Kedua-duanya saling berlawanan, sehingga kalian tidak dapat melakukan apa yang kalian inginkan, ya. Jadi di sini jelas seringkali keinginan Roh Allah itu beda dengan keinginan kita, seringkali bertentangan, ya. Maka kita setiap kali melakukan hal yang benar itu begitu bertentangan dengan diri kita. Karena apa? Kita inginnya ya mendapatkan sesuatu yang kita inginkan di dalam hati kita. Nah, kalau suara itu begitu kuat, nah itu berarti bukan suara Roh Kudus. Karena suara Roh Kudus selalu memimpin kita untuk tidak egois, untuk menuntun kita untuk pada keinginan ilahi, keinginan Allah. Nah, jika kita mengeceknya, ya, wah ini kok saya pengen ini suara Roh Kudus. Nah, benarkah itu suara Roh Kudus? Nah, kalau itu egois untuk kepentingan kita, nah kemungkinan itu bukan suara Tuhan, bukan suara Roh Kudus. Karena apa? Ya sudah jelas segala sesuatu yang egois itu pasti bukan dari Tuhan. Nah, di mana ada iri hati, kedengkian, keegoisan, di situ tidak ada kasih, jelas pasti bukan dari Roh Kudus. Nah, seringkali kita tidak enak ya dipaksa untuk melakukan hal-hal yang benar. Yang benar itu seringkali bertentangan dengan keinginan kita, keegoisan kita. Seperti tadi saya contohkan, misalnya ya sedang bertengkar dengan teman, padahal kita tidak salah, lalu kita dipojokkan, lalu kita dianggap bersalah. Pasti di dalam hati kita memberontak, lu aku kan nggak salah. Nah, wah ya nggak bisa, kalau saya mau minta maaf ya dia harusnya minta maaf kepada saya. Tetapi apa, di dalam batin kita, dalam roh kita, Roh Kudus berbicara, ampuni ya. Sebab dengan mengampuni ya nanti ada hal yang Roh Kudus kerjakan ya di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita belajar merespon itu ya, ketika ada keegoisan di dalam batin kita ya, mari kita mulai untuk meninggalkan itu, tetapi kita mendengar suara Tuhan. Agar apa? Ya semakin kita bisa melakukan kehendak Tuhan itu, kita akan semakin mampu dan semakin sempurna. Ya, saya memiliki satu pengalaman pribadi ya tentang apa yang namanya marah ataupun juga keegoisan. Salah satu orang yang suka marah karena egois ya, karena pengen orang tuh mengerti pikirannya, pengen orang itu setuju dengan dia ya. Hal-hal seperti itu juga ada di dalam kehidupan saya renungkan ya. Loh, kenapa ya saya kok marah? Oh, karena saya pengen orang itu mengerti saya. Saya merasa benar gitu dengan apa yang saya sampaikan. Nah, ketika orang tidak sama dengan apa yang jadi pikiran saya merasa saya ingin marah ya. Seperti itu. Nah, tetapi ya Roh Kudus mengingatkan saya, kamu tidak boleh seperti itu. Itu salah ya. Belum berarti ketika kamu punya pikiran itu benar selalu, tidak selalu ya. Nah, saya mulai belajar ngerem kemarahan, gusar seperti itu. Mengeremnya pertama ya tidak bisa, sulit. Pertama ya sulit ya. Tetapi lama kelamaan itu saya merasakan, loh kok bisa Tuhan. ya ini karena apa ya? Ya saya pribadi sering bercakap-cakap dengan Tuhan tuh dengan ya kata-kata biasa, karena apa ya? Ya Tuhan itu dekat dengan kita anak-anaknya ya. Saya
bertanya pada Tuhan, loh kok ini lama-lama bisa ya Tuhan? Ya dalam hati saya Roh Kudus katakan, ya karena kamu mulai belajar untuk melakukannya ya. Tapi kok kadang juga masih gagal ya Tuhan. Ya pokoknya dilakukan saja. Dilakukan saja. Ya, saya mengikuti suara itu. Oke Tuhan, saya merasa belum sempurna dalam hal ini, tapi saya mau mengikuti arahan itu. Nah, benar ya. Semakin saya mengikuti arah itu, semakin banyak orang-orang menyebalkan yang saya temui ya. Nah, dulu yang menyebalkan saya misalnya. Nah, tapi di dalam pengalaman yang lain ya, ternyata Tuhan kirimkan memang orang-orang itu menyebalkan ya, melakukan hal-hal yang tidak benar ya, melakukan hal-hal yang tidak adil kepada saya. Nah, disitulah ada level yang baru. Nah, apakah saya tetap gusar, marah? Tapi ya saya belajar untuk oke Tuhan, saya mau belajar, tapi ini sulit juga. Kadang-kadang tidak berhasil, saudara-saudara. Kadang-kadang tidak berhasil. Nah, tetapi ya Roh Kudus selalu mengingatkan, menuntun kita untuk kita terus melepaskan keegoisan kita dan kita menuju ke arah di mana keinginan Roh Allah itu, keinginan ilahi itu ada buahnya. Nah, maka ada poin yang ketiga, yaitu suara Roh Kudus kita bisa kenali, yaitu kita bisa mengeceknya dengan buah-buah roh ya, buah-buah roh. Kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 ya. Di situ ada buah-buah Roh Kudus ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, seperti tadi kita contohkan ya, kita sedang gusar dengan orang. Ketika kita mendengar suara Tuhan lalu kita mengikutinya, ya ada buahnya ya. Pasti ketika itu suara Roh Kudus pasti akan menghasilkan buah. Akhirnya apa? Ada damai sejahtera. Nah, misalnya awalnya kita rasanya kalau ketemu gak enak nih. Karena apa? Ya sedang berselisih paham ya. Kalau mau ngomong kok rasanya gak enak ya, karena ada sesuatu yang tidak beres. Nah, itu tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Nah, ketika kita mengikuti, oke Tuhan, saya mengampuni ya, terus ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita, menghasilkan buah roh ya. Terus kita juga kalau berselisih paham dengan orang ya, kita bisa murung ya, tidak bersukacita. Wah, rasanya kok sebel gitu. Nah, tapi kita melepaskan itu. Nah, Tuhan ganti itu dengan sukacita. Mungkin kita pernah ya dibohongi orang atau dicurangi orang. Wah, itu sebel sekali rasanya. Sukacita kita hilang. Nah, tetapi Tuhan belajar lepaskan itu. Ya, kita mau melepaskan itu. Akhirnya apa? Ada sukacita di dalam hati kita. Nah, pasti ketika suara roh itu, suara Roh Kudus akan menuntun kita untuk kita mendapatkan buah-buah roh. Nah, semakin kita mendengar itu, semakin Roh Kudus itu mengarahkan kita kepada karakter ilahi, yaitu buah roh itu. Karakter Tuhan Yesus apa? Ya benar, kasih, sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan ya. Mungkin ada di antara ya kita sedang berselisih paham dengan pasangan misalnya. Wah, ada pasangan yang kita anggap tidak setia ya, misalnya tidak setia kepada kita. Nah, di situ Roh Kudus mengatakan tetap setia, tetap mengasihi. Akhirnya apa? Kita dipenuhi dengan karakter ilahi, penuh dengan kasih dan kesetiaan. Nah, di situ di dalam ayat
Galatia 5 ayat 22 sampai 23, pada bagian akhir dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Artinya pasti benar, pasti hal ini baik dan benar. Nah, segala sesuatu yang baik dan benar selalu berasal dari Tuhan. Nah, itulah suara Roh Kudus yang bisa kita dengar. Nah, jadi ada 3 hal ya. Kita bisa melihatnya melalui firman Tuhan, Alkitab. Juga kita mengeceknya lewat suara hati kita, apakah itu dipenuhi dengan keegoisan kita. Lalu yang ketiga adalah apakah suara itu akan menghasilkan buah Roh Kudus. Kalau iya, berarti itu memang suara Tuhan. Nah, Roh Kudus diberikan Tuhan kepada kita memang untuk menolong kita di dalam kesulitan-kesulitan kita memahami firman Tuhan, kesulitan-kesulitan kita untuk mengingat ya. Kadang kita sebagai manusia kita itu bisa lupa firman Tuhan. Ya, ada salah satu quote ya yang bagus sekali, saya pernah baca. Sepertinya kalau tidak salah Martin Luther, tetapi saya lupa, mengatakan begini, kita harus baca firman Tuhan setiap hari karena setiap hari kita juga lupa. Intinya seperti itu. Jadi kita harus baca firman Tuhan setiap hari karena setiap hari kita juga lupa akan firman Tuhan. Maka ya kalau lupa harus dibaca lagi seperti itu. Nah, mari kita terus belajar untuk mendengar suara Tuhan karena dari situlah hidup kita dituntun. Nah, saya juga belajar terus ya, sering gagal tetapi juga Tuhan terus menuntun, sering berhasil juga. Nah, tetapi tidak masalah, itu proses ya di dalam kehidupan kita. Pasti kita juga pernah gagal untuk bisa mendengar dengan baik ya. Karena memang di dunia ini banyak distraksi ya. Di dalam kehidupan kita tidak mudah loh. Banyak gangguan. Nah, seperti tadi halnya kita itu domba di tengah serigala. Ya, ada gangguan teror-teror yang menakutkan. Misalnya dalam kehidupan kita ya, kita ngalami ketakutan, alami hal yang menyedihkan. Nah, itu bisa membuat kita lupa akan firman Tuhan, bisa membuat kita ya sepertinya hilang ingatan akan firman Tuhan. Tetapi saya percaya Roh Kudus itu begitu kuat akan mengingatkan kita kembali ketika kita sedih, terluka ya. Bahkan ketika kita dalam keadaan yang baik, kita bisa sombong misalnya, kita bisa lupa akan Tuhan karena sudah diberkati misalnya. Nah, di situ Roh Kudus juga bisa mengingatkan dalam keadaan itu untuk apa? Jangan lupa pada Tuhan, jangan sombong, jangan tinggi hati, seperti itu ya. Maka inilah firman Tuhan yang bisa kita pelajari bersama. Mari kita ingat kembali ya, bahwa kita diciptakan Tuhan untuk bisa mendengar suaranya. Karena memang hanya dari situlah kita dituntun Tuhan. Karena dari situlah kekuatan domba ya. Domba tidak memiliki kekuatan yang lain selain dari mendengar dan menaati apa yang diinstruksikan oleh gembalanya ya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Maka mari kita akan bersama-sama berdoa bagi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, juga bangsa kita, agar bangsa kita mendengar suara Tuhan, agar bangsa kita berbalik dari bangsa yang tidak mau mendengar firman Tuhan menjadi bangsa yang mau mendengar suara Tuhan. Saya percaya ketika bangsa ini mendengar suara Tuhan, maka bangsa ini akan dipimpin menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang diberkati ya. Salah satu contohnya dulu di Eropa banyak bangsa-bangsa yang dasar-dasarnya adalah firman Tuhan. Maka bangsa itu jadi bangsa yang makmur, diberkati. Nah, tetapi ketika bangsa itu mulai meninggalkan firman Tuhan, ya bangsa itu mulai hancur. Nah, mari kita berdoa bagi Indonesia agar bangsa ini juga diberkati Tuhan, diubahkan Tuhan, bisa dan mau untuk mendengar firman Tuhan. Nah, tentu saja kita juga berdoa bagi gereja Tuhan agar melalui gereja Tuhan firman itu diperdengarkan.